Hai anak-anak kami, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu kembali kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Junita. Topik kita hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Oke, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang unsur-unsur yang harus dimiliki, yaitu subjek dan predikatnya harus ada. Kemudian melihat ejaan yang disempurnakan dan pilihan kata yang tepat. Oke, Ibu ulangi, kalimat efektif nanti unsur subjek dan predikat dalam kalimat harus ada. Kemudian sesuai dengan ed berarti ejaan yang disempurnakan, nanti berhubungan dengan kata depan, huruf kapital, tanda baca dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat. Itulah pengertian kalimat efektif. Kita lihat ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama nanti adanya kesepadanan struktur. Struktur berarti bentuk. Oke, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Unsur subjek dan predikatnya harus ada. Itulah ciri kalimat efektif. Kemudian jangan taruh kata depan ataupun preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Preposisi kemarin sudah pernah kita pelajari, yaitu penggunaan kata depan. Nanti bisa dilihat bukunya kembali ya. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. 1. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena ada kata preposisi di depan si subjek sehingga menghilangkan unsur subjeknya. Bagi semua peserta, perhatikan ya. Bagi semua peserta di sini dia sebagai keterangan, diharapkan predikat. Jadi unsur subjeknya hilang sehingga kalimatnya tidak efektif. Jadi bagaimana supaya kalimatnya efektif? Kita hilangkan kata bagi. Jadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, kalimatnya menjadi efektif ya, sehingga semua peserta subjek diharapkan predikat. Jadi kalimatnya menjadi kalimat efektif. Kemudian bagian C, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Oke, contohnya dia yang pergi meninggalkan saya tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena di sana hanya unsur perluasan subjek, tidak ada predikat karena ada penggunaan kata yang. Jadi kita hilangkan kata yang sehingga kalimatnya menjadi efektif. Contoh, dia pergi meninggalkan saya. Jadi unsur subjeknya dia, pergi, predikat. Jadi subjek dan predikat sudah ada dalam satu kalimat, kalimatnya sudah efektif. Kemudian kita lanjut, tidak bersubjek ganda bukan berarti subjek tidak boleh dibuat dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Tidak efektif. Mengapa? Karena dalam satu kalimat ada dua subjek yang sama, yaitu penggunaan kata adik. Jadi kita hilangkan salah satu sehingga kalimatnya menjadi efektif. Contoh, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah, menjadi kalimat efektif. Kemudian kita lanjut, ciri kalimat efektif yang kedua, kehematan kata. Jadi dalam kalimatnya harus hemat, tidak boros ataupun tidak berlebihan. Perhatikan di sini yang membuat kalimatnya boros, yaitu yang pertama menyangkut kata jamak. Jamak berarti lebih dari satu. Kemudian kata-kata yang bersinonim. Kemudian untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak yang tadi menyatakan lebih dari satu, ya, berlebihan. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena di sana penggunaan kata para. Para di sana lebih dari satu. Siswa-siswi juga menyatakan lebih dari satu. Jadi kita digabungkan para siswa-siswi menjadi jamak lebih dari satu. Itulah membuat kalimatnya tidak efektif. Jadi bagaimana supaya kalimatnya efektif? Kita hilangkan kata para, menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, menjadi efektif ya, karena kata para lebih dari satu. Jadi jangan gabungkan yang jamak tadi sehingga kalimatnya tidak efektif. Kemudian contoh kata sinonim. Sinonim berarti memiliki persamaan kata atau persamaan makna. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Dalam berarti masuk ke dalam ruangan, itu kan berlebihan ya. Ia masuk ke ruang kelas, itulah menjadi kalimat efektif.
Kemudian ciri kalimat yang ketiga itu kesejajaran bentuk. Perhatikan contohnya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya tidak efektif. Mengapa? Ketika kita baca pun pasti agak misalnya ada yang ganjal ya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Jadi ada kira-kira mengganjal ketika membacakannya, sehingga kalimatnya menjadi kalimat tidak efektif karena bentuknya tidak sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Itu jauh lebih efektif karena pengolahannya itu kan imbuhannya pe. Sementara tadi di awal membuang, memilah, kemudian menjadi mengolah, itu yang membuat kalimatnya menjadi sejajaran bentuk, sama-sama menggunakan imbuhan me. Jadi istilahnya ciri kalimat efektif harus sama bentuknya supaya ketika kita membaca pun tidak ada yang ganjal ya. Itulah ciri kalimat yang ketiga tentang kesejajaran bentuk. Kemudian yang keempat adanya ketegasan makna. Perhatikan contoh ketegasan makna. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat, sebenarnya waktu itu sudah ada, jadi nggak usah lagi dipersilakan atau bagaimana, kan tidak. Waktu dan tempat kami persilakan, waktu sudah ada kan. Jadi kalimatnya menjadi kalimat kurang efektif. Jadi kalimat efektif bagaimana? Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu jauh lebih efektif ketika waktu dan tempat kami persilakan. Ini memang sudah sering kita dengarkan, tapi itulah kalimatnya yang tidak efektif ya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan, itu bukan menjadi kalimat yang efektif. Penggunaan kata kepada lagi itu dikatakan berlebihan. Jadi gunakan langsung ke orang yang Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang, juga boleh menjadi kalimat efektif. Itu dia ketegasan makna. Oke, itu tadi ciri kalimat efektif. Sekarang kita lanjutkan syarat kalimat efektif. Yang pertama nanti sesuai EID, itu tadi sudah Ibu terangkan. Sesuai EID berarti tanda bacanya harus ada, tanda koma, tanda titik harus sesuai, penggunaan huruf kapitalnya juga, penggunaan kata depan. Yang kedua dia sistematis, berurutan. Yang ketiga tidak boros dan bertele-tele, ini tadi yang dikatakan hemat. Yang keempat tidak ambigu. Ambigu berarti tidak lebih dari satu ya, maknanya tidak lebih dari satu. Itu dia syarat kalimat efektif. Oke, demikianlah penjelasan itu tentang kalimat efektif. Sebenarnya ini masih hanya masih sedikit ya tentang kalimat efektif, bisa dikatakan masih kulit-kulitnya saja. Nanti untuk lebih ketika kamu nanti kelas 8 akan kita lanjutkan lagi tentang kalimat efektif yang lebih lengkap. Oke, demikian penjelasan Ibu. Apabila ada yang kurang mengerti nanti boleh ditanyakan lewat WA ya. Terima kasih.